trade sekalipun. Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin gak nangkap maksudnya Ranger Emas tuh yang penting trade-nya berarti. Apalagi melihat bagaimana permainan Baloski yang ofensif banget, screening banget. Funstrong harus memikirkan gimana caranya biar trade dari EVOS Glory ini gak rugi jatuhnya. Karena mau bagaimanapun ketika nanti ada di dalam team fight, ini trade itu paling penting loh buat sekarang. Makanya jangan heran, kalaupun nanti ada gold lane yang tumbang, tapi satu tim wipe out, ya itu udah untung banget soalnya. Iya, pertukaran ya. Jadi yang selama masih worth it ya udah, gak ada masalah. Gak ada masalah. Tapi draft dari game kita yang pertama untuk match kita yang ketiga sudah dimulai. First picknya untuk Geek Fam nih. Sementara untuk second picknya EVOS. Masalahnya Cici langsung ditutup nih. Cici yang tadi gak keluar bahkan B. Ada sekali keluar doang. Ada sekali di tangan Don. Iya. Dan itu pun kayaknya terjawab sudah ya dengan adanya satu emblem Master Assassin. Ternyata Cici malah menjadi ini ya, menjadi menggali kuburannya sendiri kalau bisa dibilang. Bulan-bulanan sih, dia bulan-bulanan banget. Lompat ke depan malah makin enak gitu kan. Makanya itu masalah utamanya. Dan kali ini kalau kita lihat dari Joy yang di ban, sudah menentukan juga kalau seandainya berarti kemungkinan besar hero-hero assassin bakal ditutup terlebih dahulu. Vexana juga di ban. Oke, first pick masih terbuka juga. Apakah langsung ke marksman-nya dulu nih? Tuh, Kari lagi. Wow, kalau Kari lagi. Klop? Kali ini bisa dibilang tadi dipecahkan Albert ya. Benar. Kari menang ya. Akhirnya ya. Nah makanya kan berarti belum tentu itu membawa dampak yang negatif. Benar. Untuk hari ini. Tergantung kan, tergantung memang setup-nya lagi. Apa yang digantung juga cukup menentukan. Dan bahkan kalau bisa kita lihat sekarang, aku lebih prefer dia akan mainin ke arah mid ataupun ke arah Rome-nya. Roma. Iya. Ruby. Terakhir kali kita melihat Ruby dari tangan Luke ya. Dan dia membawakan War X, si Halberd, Counter Strike. 3 item damage dan baru dia selesaikan brute force di item yang keempat. Iya. Offensif banget playnya. Gue kalau keinget Ruby kayak gitu, gue keinget Rinasmi tau Be. Waduh. Karena zaman dulu yang gue tahu Ruby pakai damage Rinasmi doang. Benar, tapi ngomongin Ruby ya. Ini ngomongin Ruby sedikit nih ya, Ranger Mas dan juga Lim. Yes. Fun fact karena tadi pas break, aku tuh nonton sedikit MPL Philippines. Oke. Di sana baru muncul Ruby Gold Lane dimainkan sama Oheb dari Black International. Wow, Ruby gold lane. Iya, junglernya dia bawa Nathan. Tapi sayang sekali ya. Ya Prof ya? Iya, sayang sekali. Sayang sekali dia Harus tercuri poinnya oleh Minana EVOS. Ya, Minana EVOS. EVOS Glory. Oke, apakah itu bertanda? Pertanda? Bisa jadi, tapi gue ngeliat oke. memang dia itu adaptif sama patch ya. Dia ngeliat marksman yang early-nya dikurangin, dia langsung lepasin dan lawan pakai Pfizer, Be. Betul sekali, tapi kali ini Baxia dan Novaria, wow, mereka akan menjawab bagaimana pick Fredrin dari Fan ini dengan ofensivitas yang lebih gila di rotasinya. Wow, dan bahkan kalau bisa kita lihat sekarang, Fan ini akan coba benar-benar di counter dari segi pergerakan ya. Dia akan ditutup, crowd control yang akan coba dibanyakin, dan sebenarnya ini akan cukup dilematik untuk Super Red. Dia akan pakai flicker ataupun purify, ini masih belum bisa ditentukan. Atau jangan-jangan malah mau diambil Angelanya di sini ya? Bisa jadi. Tapi Lilia dulu. Mid lane, oke. Gue sempat ngeliat romernya enak nih kalau memang mau main Mino lagi. Iya, gitu tapi kan. jatuhnya setup ke Mino banget. Ini terlihat jelas banget. Mino sentris. Iya, Mino sentris banget karena ada Lilia kan. Lilia ini tipikal hero yang sangat membantu untuk combo bareng sama Minotaur biar rotasinya lebih cepat. Gerak jalan bareng ya dari mid lane-nya juga. Masuk di fase ban yang kedua. Kalau ngomongin band juga nih, sebenarnya romernya masih belum kelihatan kan dari keduanya. Setuju. Arlot udah ditutup. Apakah ke support sekarang larinya, Be? Kalau ke support sebenarnya melihat potensi dari Arlot yang di ban, kayaknya oke sih untuk ngelakuin ban terhadap Minotaur. Tapi lagi dan lagi ingat ini adalah permainan Grok dari Baloyski. Dia paham betul gimana caranya untuk mengunci permainan dari Minotaur. Jadi kayaknya emang mereka nggak ada worry sama sekali buat sekarang, Lim, untuk targeting atau melepaskan. Bagaimana Minotaur itu di dalam in-game. Tapi Tigreal sudah di-ban terlebih dahulu. Baloy suka bermain flanking. Dan kita udah melihat bagaimana Tigreal dari Yawi kemarin. Permainan flankingnya sangat luar biasa. Implosion dari samping. Gak ada yang expect sama sekali. Dan itu yang mungkin memicu nantinya kehadiran dari Purify bagi Lilia dan Kari. Seolah EVOS Glory itu maunya ya udah dua pemain ini. Ya kan, dua pick ini akan membawakan flicker aja. Kalau skenario gue balik EVOS yang pakai Grok gimana, Be? EVOS yang pakai Grok. Ruby kan enak kan, di screen sama Grok tuh dia ngebukanya safety, Be. Memang. Tapi kalau dia jadi XP lane, itu yang bakal bahaya buat Groknya. Iya Karena sih, sekarang diputer lagi ya. Diputer lagi. Karena sekarang belum didapatkan posisinya yang dibutuhkan, tapi setelah bad phase yang kedua, ini kan di kanan mereka akan nge-pick satu hero lagi, dan itu yang mungkin akan menentukan untuk EVOS Glory di dua pick terakhirnya. Tapi ada komen dari KB, coba KB bacain komen KB dong. Kembali KB. KB bacain komen KB coba. Potensi Geekfa masih ada, mereka nggak flop banget dan masih ada chance untuk lolos ke playoff. Mereka butuh waktu untuk ngeblend
Karena nggak banyak yang berubah, cuma jungler. Ya, betul. sih. Bener dong. Tapi Benar. memang kalau terkadang kan kita suka mikir cuma jungler doang yang bertukar. Tapi jungle itu menentukan ini loh flow gamenya. Ya, Iya kan? setupnya juga. Iya, setupnya juga. Objektifnya. Terus sama koneksivitas untuk triangle-nya ini loh, roamer sama mid laner-nya. Gak bakal bisa lepas sama jungler. Benar, setuju gue yang itu. Jungle tuh kadang, makanya gue suka banget jungle yang vokal kan. Deny. Groknya. Grok deny. Diambil. Nah ini dia nih, kalau Ruby-nya nggak jadi roamer, itu yang akan merepotkan Angela? untuk Groknya. Angela Digeser. Baxier. Karena Itu nggak dia. di-pick. Ya kan? Itu dia. Ya kan karena nggak di-pick tadi kan. Angela udah sempet kita expect Lim di pick yang ketiga. Dan Makanya. Tapi nggak dibawakan. Gak masalah gini, aku gak expect kalau dia ambil grok dulu loh. Kalau gue expect sih sebenarnya. Tapi Iya, maksudnya gini, kita dia udah ambil expect. yang lain. Maksudnya, Oh maksudnya biar Masih- Groknya biar, nggak speak. biar geeknya yang bingung. Oke, Oh, Biar itu geeknya bisa. yang bingung. Oke, Karena oke, gini, oke. mereka punya 2 chance. Mau mainin grok apa mau mainin Angela di sini. Tapi kalau- sama-sama keduanya itu tidak terlalu tercounter ketika dia pick salah satu. di antara Kita itu udah lama dulu. gak liat Grok EXP lane sih kalau emang di sini Van Strong belum Itu mengamankan yang hero gue powernya. khawatir sebenarnya bang. Dan Pakito Pakito tapi Kayak X tetap 9 damage. sulit untuk digeser, sulit untuk membuat keputusan kalau grok ini akan ada di arah EXP. Karena mereka Irritel. mengandalkan Veldora kali ini. ya kita udah melihat Chadera dengan Irritel, dia bermain dengan critical damage yang sangat luar biasa. Great Dragon Spear menjadi salah satu solusi juga. Yap. Ketika dia membutuhkan movement speed 7,5 detik loh dengan 15% movement speed. Wah, itu cocok. durasi yang lama banget dan bisa menghindari Pakito dari Veldora. Ini hitungan hero nyaman kan. Kita Iya. tahu Kadera dengan Iritelnya lah. Dari semua teman-teman dari MPL player-player lain yang masih carry sentris, Iya. sentris, dia dengan Iritelnya loh, Be. Dan tidak melupakan bagaimana Chadera pada saat itu lebih bersinar dibandingkan Marky di regular season 12 Iya. dengan hero ini juga. So, kita kayaknya nggak perlu kaget teman-teman kalau kedepannya kita akan menyaksikan Marksman critical damage kembali ke Land of Dawn. Ya, ya, dengan attack speed yang di nerf sangat make sense kalau memang Marksman burst akan muncul. Oke, ini adalah pecah telur pertama untuk mereka. Siapapun yang memenangkan match kali ini, mari kita berikan semangat untuk mereka. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, menuju ke Lane of Dawn. Wah, semakin malam gak ada kendornya ya. Tadi gue ngeliat, wih mana nih, EVOS Flames mana? Ternyata masih di bawah, sekarang udah penuh loh. Gak kelihatan. Tapi untuk pattern buff pertamanya, kedua jungle yang terbilang gak lama-lama banget sih. Tapi lihat Van Strong, udah nempelin langsung ditemenin. Ya, Ya. bahkan memicu retribution juga dari Ray sehingga mau nggak mau kali ini mereka harus lebih aware terhadap Little Wanderer-nya. Wah, tapi aku suka sih nih. Dalam kondisi tidak baik-baik aja, EVOS Fans bahkan mereka menurunkan fans-fans sepuhnya ya. Yang udah ngefans dari zaman dulu ya. Justru diharapkan makin semangat gak sih, Ji? Iya, dan bahkan kita lihat kali ini para pasukan dari tim EVOS, mereka tidak terlalu bisa diinvasi walaupun Baloiski dengan Angelanya. Dan bahkan para pasukan dari tim Geek Farm malah sebaliknya diambil purple buff oleh Fastro. Malah sebaliknya diambil oleh Fastro dan ini sebuah kerugian yang sangat-sangat melimpah, Profesor. Ini kayaknya Ray bakal stuck di level yang ketiga sehingga mereka harus mencari cara untuk mendapatkan level yang keempat sebelum ada turtle yang pertama. Kayaknya masih bisa sih ditahan dikit-dikit, cuman ya nanti setupnya akan kalah duluan. Tapi tergantung ya, kalau EVOS geraknya masih kayak gini berarti dia akan ngedelay lagi mungkin sampai level 5 untuk funnya. Tapi masalahnya juga kita tahu kalau seandainya Ray dengan Baxia membutuhkan mana karena untuk nge-spam tentunya. Tapi kali ini kalau kita lihat dari segi emblem kayaknya nggak ada yang berbedaan atau mungkin secara pemilihan emblem yang terlalu signifikan. Mungkin funnya sih, Be, pakai Mungkin cooldown dia. Fannya memilih Inspire saja. Tapi tidak lupa membawakan tentunya Conclusive Blast agar lebih sering melakukan sisi terhadap teman-teman dari Geek Farm. Oke, tapi lihat dengan dia tahu ketertinggalan level yang mereka miliki, mereka akan coba paksa untuk mendapatkan ke arah turtle. Ini mungkin harus diambil sebuah keputusan para pasukan dari tim EVOS untuk bisa melakukan cover terhadap seorang Van. Asal ikut telah terdeteksi, apa sesuatu keluar karena Power Retribution from Van. Berhasil mendapatkan satu buah turtle. Meanwhile, para pasukan dari tim EVOS mereka tidak akan membiarkan Luke untuk mundur begitu saja. Tapi nampaknya beliau-beliau ini tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap jungle yang dimiliki dari tim dari Geek Farm. Sang macan hutan. Belum level 4-nya Baloiski menjadi tanda super red. Oh no. Oh, masih bisa flicker kali ini. Dan lihat para pasukan dari caster yang bertugas. Hanya Lim Kocul dan juga Ranger Mas yang kali ini memilih menuju ke arah EVOS Glory. Oke, ini rotasi dari Van Strong maksudnya. Itu mau ketahan banget sebetulnya. Tapi susah buat dilawan sekarang.
Berat-berat. Lebih ofensif juga kan. Lihat wajah telah dikeluarkan menuju ke arah seorang low. First blood pun didapatkan. Bahkan para pasukan dari tim EVOS. Van dapat. Mereka kembali lagi mendapatkan pundi-pundi jungle. Dan ini udah bisa dipastikan Ray akan tertinggal cukup jauh Profesor dan juga Lim. Udah pasti. Ini udah pasti bakal ketinggalan dari segi level. Advantage juga akan sangat-sangat bergeser. Tinggal gimana caranya Super Red untuk memenangkan match up melawan Cak Dera. Karena dia mungkin akan sedikit dibantu ketika nanti akan ada ganking juga yang dilakukan oleh Van dan juga Van Strong. Nah, Baloski bahkan harus mengeluarkan flickernya untuk melakukan defensif dia tanpa ada terpick off. Tapi itu merugikan untuk Geekfam. Iya, gue masih nungguin rotasi karena gold lane nih. Informasi tidak ada flickernya Super Red. Sampai saat ini belum dimanfaatkan. Oke. Mereka memanfaatkan, tapi kondisinya pertama, triangle mid-nya itu agak cukup sulit. Malah kebalik, malah EVOS yang bisa manfaatkan ini loh. Iya, apalagi Van Strongnya dari tadi mainnya di river dan top lane loh. Jadi sangat wajar kalau misalkan teman-teman dari Geekfam kayaknya menghindari teamfight early game yang cukup beresiko. Sebelum nantinya mereka yang malah terpicu dengan adanya wild charge dan flicker dari Van Strong yang ready sampai saat ini. Oke. Tapi lihat, seperti kata Profesor KB, dan kita juga bakal lihat sedikit Profesor, di mana rotasi yang terjadi ini benar-benar masih cukup abstrak dan mereka belum terpusat. Takut ataupun EXP sekalipun. Yang pasti tapi mereka berkumpul di arah objektif. Lihat Baloski, untuk melaksanakan wajah terhilang. Tidak adanya hard cut untuk para pasukan dari tim Geekfam ini akan merugikan mereka. Sedangkan Van Strong akan melakukan zoning out dan memilih menuju ke arah Ray. Biarkan Ray memilih antara Retribution ke arah Purple Buff atau dia memaksa menuju ke arah Turtle. Atau bahkan akan di-reset karena Veldora is coming. Akan langsung ada double knockout strike dan Retribution dari Ray berhasil menyelamatkan Purple Buff. Pilihan yang sangat sulit, Lim. Purple ditukarkan dengan Turtle, ya itu memang pilihan sulit banget. Tapi nggak ada move lain sih yang bisa dilakukan sama Ray tadi. Ya, apalagi kalau kita melihat dari segi ofensivitasnya sekarang, Oh my God. ofensifnya nggak berhenti, ditabrak Oh my terus. God. Bahkan Orange Mafia diambil lagi. Dan bahkan Kadera harus turun tangan, akhirnya Van Strong akan ditumbangkan begitu saja karena tidak ada flicker. Flicker tadi tukar dengan adanya sosok Baloski, cukup worth it. Tapi nampaknya dia tetap harus tumbang. Ya, punishment yang harus dilakukan pastinya oleh teman-teman dari Geekfam. Kalau dibiarin, itu bakal semakin berani juga dari Van Strongnya. Dan punishment sekarang, walaupun all in menurutku masih worth it. Masih worth it. Karena daripada nggak sama sekali kan, mereka harus dapetin point kill dan trade-nya di sini. Oke, Van. Oke, Van akan coba mentangkap Kadera. Dengan NG Eruption, lihat terperangkap. Tapi nampaknya Kadera Purify Gaming save the day for this time. Melihat adanya hal tersebut, ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Van Strong. Lihat, Vancil Gaming terjadi dan sedikit terlambat. Tapi nampaknya kalau Van Strong menuju ke arah Ray, itu akan sia-sia. Wah. Pergerakan yang pelan-pelan tapi pasti top lane. Oh, one by one situation. Luka, Sprint. where are you going? Sprint dikeluarkan apakah Veldora? Salah pick up pun terjadi, looking for double kill. Berarti bisa dikeluarkan menuju ke arah seorang Ray. Dengan adanya hard cut Veldora. Nowhere to run. Gak ada jalan untuk lari kali ini untuk seorang Veldora. Ya, apalagi sprintnya tadi sudah digunakan dan kali ini central mid turret kali ini akan coba buat di-treat oleh EVOS Glory. Setidaknya ada buah tangan yang mereka bawakan Lim biar nggak rugi-rugi banget walaupun sampai saat ini Super Red masih berada di puncak paling atas dari player gold by UBS Gold. EVOS Glory ternyata dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik aja. Untuk game kali ini dia masih bisa menjadi puncak rantai makanan. Waduh, ini nggak berhenti-henti Bang. Bahkan Orange Buff-nya udah mulai ditabrak lagi. Oke, akan coba dipasang depan sana Ray. Depan Retribution didapatkan oleh seorang Ray. Mundur ke belakang Van. Mereka harus memaksa, memancing. Dengan adanya Retribution yang dikeluarkan oleh Ray, tandanya Turtle kali ini akan lebih secure di tangan Van. Kita nggak bilang pasti, tapi akan lebih aman. Lebih tepatnya. Dikasih sih harusnya. Harusnya dikasih. Gak ada Retribution kalau level juga terlalu banyak perbedaan antara kedua jungle-nya. Dan wow, Turtle. Perfect Turtle untuk EVOS. Perfect Turtle untuk EVOS yang diunggulkan siapa? Super Red. Iya, karena Super Red dari tadi belum untuk join team fight. Dia tidak melakukan gerakan yang begitu ekstrim untuk melakukan ofensivitas. Tapi kali ini kalau kita melihat dari EVOS Glory setidaknya dia unggul 2.600 gold dibandingkan dengan Geekfam. Oh, Kadera. Roar dikeluarkan begitu saja dan one last point kill yang akan coba didapatkan. Gak berhasil. Terlalu jauh. Meskipun begitu Veldora di arah top lane. Lihat, tidak akan bisa selamat dengan adanya 3 versus 1 kali ini. Akankah ada keunggulan yang ditukar 1 point kill dengan 1 buah turret? Karena itu the best thing yang bisa dilakukan. Iya kan, untuk saat ini ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Geekfam bisa ngambil laning jauhnya aja udah untung sebetulnya. Apalagi punishment dari killnya masih seri 3 kill masing-masing, Be. Iya, tapi perbedaan objektifnya juga ada di 3 poin. 3 turtle perfect turtle ini membuat Van dan kawan-kawan
akan makin kuat di depannya nanti. Really? Dia memasang ke belakang, Watcher dikeluarkan dan nice. lihat. Mereka kembali kanan yang dimiliki dari tim King Farm. Selalu memasangkan menuju ke arah sana Fan. Ingat, presswordnya masih dimiliki dan bahkan Fan ini bisa mengacungkan dengan pedang yang dimiliki meninggalkan bekas luka yang sakit. Tapi dibalik itu semua, bahkan ada Super Red yang berani mati dengan flicker yang dia miliki. Itu Fan belum benar-benar dikejar? Oh dikejar. Dan ini Warlord akan menjadi korban jiwa. Sudah bisa dipastikan, tidak ada jalan untuk pulang. Veldora paling bisa dia cuma melakukan cutting terhadap ini yang dimiliki dan bahkan menangkap ke arah Kadera. Berbagai gaming saya udah for this time, tapi Super Red itu ke Aboy, one last hit. Belum cukup nampaknya untuk bisa menangkap 1 point kill dari Aboy. Oke, Aboy masih bisa selamat di pergerakan yang cukup baik, namun Purple Buff ini bakal dipegang sih sama EVOS Glory. Ya, adu Retribution mungkin akan terjadi, tapi kali ini Ray nggak masih ada. memegang Retribution-nya. Fun kayaknya menyimpan Retribution untuk Lord yang akan muncul sesaat lagi. Yes. 4-4 dari segi point kill. Dan gap gold kali ini mulai tergerus pelan-pelan dikarenakan Geek Farm mendapatkan Warlord yang barusan. Menurutku sangat mahal sekali harga dari trade yang harus dibayarkan. Mulai ketarik nih gold yang tadi dikuasai oleh EVOS, walaupun masih dipegang juga. Ini dampaknya ada di Lord Pit nih sekarang dengan perbedaan gold yang terasa banget. Mungkin pokingan damage dari teman-teman EVOS itu terasa banget, stiker aero tuh. Tua juga boleh ya. Iya, tapi lihat Astral Echo telah mendeteksi keberadaan para pasukan dari tim EVOS. Lihat, Warlord akan dipokin terus sampai dipaksakan dengan Black Shoes keluar. Black Shoes keluar udah pasti akan di all in. Tapi kalau melihat kondisi yang belum ada Ray di sana, Lord dilepaskan. Memang kondisi yang sedang tidak baik-baik aja di tangan Geek Farm. Dia pede sama defense-nya sih. Dia punya Novaria soalnya kan, Be. Ya, Novaria, Iritail, Area of Effect 2 loh. Tapi permasalahan utamanya Van Strong sekarang ready dengan Flicker. Dan kita bisa saja melihat wall charge kembali, Lin. Kena 4 pemain sekalipun Kayak bisa. tadi ya. Tapi Cadera bedanya sekarang ready Purify. Iya, Dia Kaderanya. bakal lebih ready. Kadera mungkin bisa survive, tapi gimana dengan Aboy ini? Atau Baloski. Karena kalau Baloski jadi target, gak bakal ada hard guard, gak bakal ada heal effect dari teman-teman Geek Farm. Oke. Mungkin semuanya di tangan Veldora ya. Veldora yang bisa nge-flanking di belakang itu sangat-sangat enak sih buat ngebait hard guard atau lainnya. Oke, Kadera akan coba dipaksa dengan Purify yang dia miliki, tapi nampaknya Van masih belum berhasil dan gagal. Depan sana untuk Nove Van Strong. Watcher dengan flicker yang sangat sia-sia, tidak berhasil mendapatkan apapun. Karena mereka masih terlalu dini untuk melakukan team fight. Lihat, Lordnya di bawah masih jauh. Terlalu dini, terlalu memaksakan. Bahkan secara tidak langsung mereka sedikit membuang short skill di waktu yang kurang tepat. Oke, dan masih dicoba sebetulnya dengan wave minion yang berjalan di bagian bottom lane. Mereka mencoba menggiring sedikit demi sedikit, tapi sepertinya Lord pertama hanya untuk satu inner turret. Karena waktu yang kurang tepat ketika short skill yang cukup banyak keluar, Profesor. Iya, apalagi buat sekarang harus lebih berhati-hati sama movementnya Geek Farm. Makin late game makin mengerikan. Udah punya Berserker Fury dan juga Great Dragon Spear. Ini dia item yang sempat muncul dan bahkan ramai di patch lalu. Tapi sudah mulai sirna perlahan-lahan karena memang Marksman Attack Speed ini tiba-tiba jadi laris manis. Tapi barusan ada I'm of Vanded yang tidak mengenai siapapun Warlord tapi terpicu atas Black Shoes-nya. Hanya tersisa Purify atau setidaknya menunggu 30 detik ke depan sebelum adanya team fight selanjutnya. Oke, Purple Buff setidaknya di tangan Warlord, jadi dia tidak terlalu lama untuk menunggu. Cuma yang mungkin tidak berani keluar sekarang yang masih belum terlihat posisinya di mana Super Red berada. Pertanyaannya Super di Red mana Super Red? masih belum join the fight secara maksimal. Baru mendapatkan 1 point kill tapi ternyata kali ini Dimakan? Dimakan begitu saja. Fast Wild Charge berhasil mendapatkan 1. Super Red is coming. Flanking yang dilakukan menjegal seorang Ray gak akan bisa ditahan karena damage terlalu besar. Apakah mereka menenggelamkan Ray bersama dengan Baloski di sana? Press for nothing. Dan Baloski masih berhasil kabur dengan flicker yang dia miliki. Setidaknya para pasukan dari King EVOS mendapatkan Ray. Walaupun kondisinya sekarang cuma bisa menghabiskan objektif hutan. Walaupun belum bertukar dengan adanya guys. Lord, tapi lihat. Dengan Aboy, kekeran maut Warlord hampir meledak. Banyak damage-nya ya. Banyak banget damage-nya kayak klaim kode berikut di aplikasi GoPay sekarang juga. winning kondisinya sudah mulai silih berganti ya. Pelan-pelan tapi pasti. EVOS Glory kayak nggak bisa untuk dipaksakan team fight sesaat sebelum adanya Lord. Mereka ingin mencuri 1 point kill dari Geek Farm, apalagi dengan keuntungan 5.000 loh. Mereka pasti bakal mendapatkan keuntungan, tapi ternyata Cadera menghentikan keuntungan tersebut dan Baloski dengan sigapnya langsung dengan Hard Guard dan Flask of Theosis memperpanjang bagaimana pertahanan dari Baxia itu sendiri. Ray kali ini harus lebih berhati-hati karena ada perbedaan 3 level, tapi kalau targetnya adalah hero, menurutku itu adalah keputusan paling bijak untuk Geek Farm karena mereka bisa memakan hero dari EVOS Glory. Mau nggak mau, karena lihat 2 short skill mereka tidak miliki Profesor. Sekarang ini kerugian di tangan dari Geek Farm.
Gimana caranya Kak Dera bisa melakukan free hit. Gimana caranya Mushroom terdeteksi. Ini adalah keputusan yang tepat untuk bisa mereka lakukan sekarang. Sekarang. Atau nanti kalau misalkan dilepaskan begitu aja, mereka bertahan di high ground. Masalah utama di high ground adalah hanya bergantung kepada Aboy saja seorang di depan sana. Oh, bawahnya show. Tapi lihat di bawah show, Kak Dera akan menjadi pilihan utama dari seorang Fan. Maka coba ditangkap. Lihat Maripan Gaming kali ini telah didapatkan. Para pasukan ada one shot. Karena Aboy out of nowhere damage yang cukup besar dikeluarkan. Bahkan Kak Dera udah berimbang lagi dan hilang. Tidak ada sisa. Meskipun begitu Fan mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Warlord is coming. Dan Warlord save the day. Fan still survive. Oh my God. Dan selamat hidup di sana. Mereka tidak akan meninggalkan luka. Mau gak mau flicker dikeluarkan dan lihat Fan bertahan. Berdiri kokoh. Gagah di depan. Dan berhasil kabur dari jeratan Geek Farm. Wah, mereka nggak mundur, mereka mau dapetin base turret. Karena memang memanfaatkan respawn time dari teman-teman Geek Fam, mereka bisa dapetin satu buah base turret bagian top lane. Iya, setidaknya nanti Lord akan bergerak ke bagian top lane. Dan kali ini Lord akan coba untuk didapatkan oleh EVOS Glory tanpa adanya kontes sama sekali. Dan untuk saat ini tentunya teman-teman dari Geek Fam akan ditahan oleh One Strong dan kawan-kawan di area jungle mereka sendiri. Free Lord untuk EVOS Glory. Winning condition kali ini lagi dan lagi harus berganti kepada permainan dari EVOS Glory yang memanfaatkan bagaimana network yang unggul dengan 8.000 gold. Mereka harus bisa bermain lagi dan lagi targeting yang on point seperti ke arah Cak Dera di area top lane tadi. Wow, benar-benar sang macan putih ingin menjadi puncak rantai makanan Lim di dalam game kali ini. Mungkin kalau targetnya nggak dapat Kak Dera, Aboy sih. Ini kameranya semua ke Aboy, kayak tadi wall charge-nya dari Funstrong gak kena ke Kak Dera, tapi kena ke Aboy. Dan Aboy bisa di-all-in. Damage Veldora mengagetkan Kak Dera, nampaknya Fan menangkap sosok dari Ray, tapi nampaknya ini tidak terlalu worth it. Karena mereka harus menyelesaikan tugas objektifnya terlebih dahulu. PS turret dari mid udah berhasil mereka pecahkan. Lihat mereka kalau mau masuk lebih dalam lagi ini akan cukup berbahaya. Karena di bottom lane minion mereka masih terlalu jauh. Mereka harus tunggu itu. Dan mereka harus bareng sama para minion di arah bottom lane untuk mendapatkan objektivitas. Ompong terlebih dahulu ketimbang mereka memaksa teamfight di dalam. Itu tidak cukup baik. Tapi kalau Sir Game udah dikasih seorang Funstrong. Di garis depan Emo Bandit dikeluarkan. Menabrak arah Funstrong tapi nampaknya wajah seperti defensive. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka memaksa untuk mundur ke arah belakang. Veldora menjadi korban jiwa. Satu poin kill didapatkan. Para pasukan dari tim EVOS tidak bisa melawan Kak Dera yang sedang dirasuki oleh Baloyski. Ini dia kombinasi antara Iritel dan juga Angela. Semakin late game semakin bahaya, Be. Iya, apalagi dengan Great Dragon Spear, pengejaran akan makin lebih mudah, Lim. Dan ditambah dengan Ice Queen One, ini bakal jadi connection yang menarik sekali. Movement speed yang tinggi dari Cak Dera dipadukan dengan slow effect yang dimainkan sama Baloyski. Tapi kali ini, EVOS Glory harus berhati-hati. Walaupun mereka unggul secara gold, 7.000 gold sekarang. Tapi mereka tidak boleh melepaskan pressure sedikit pun. Karena kalau mereka melepaskan pressure-nya, Lim, Geek Fam akan menguasai map. Dan Lord bukan tidak mungkin bisa di-snatch. Makanya nih, untuk sekarang Gold masih di EVOS. Tapi entah kenapa, pressure dari EVOS sendiri masih bisa dilawan loh sama Geek Fam. Iya. Selalu bisa ngebuka zona, Be. Dan Lord advantage-nya terlalu minim, 700. Untungnya nggak minus loh, Lim. Untungnya Nggak minus karena mereka mampu untuk memecahkan 3 base turret setidaknya. Dan membuka potensi permainan untuk ya mungkin mendorong dengan super minion. Agar nanti permainan laningnya bisa dicuri dari Veldora yang tentunya bermain dengan split push. Yang paling harus diwaspadai itu sandwich gamingnya Veldora sih. Kalau dijepit sama Veldora, Aboy dan juga Kak Dera itu terancam banget. Dan gue rasa Aboy nggak bakal dimasukin hurt guard. Itu bakal jadi rugi kalau misalkan masuk ke Aboy. Iya, terlalu beresiko dan terlalu wasted juga. Karena jatuhnya Cak Dera ini yang lebih mumpuni ketika kita berbicara momentum late game. Hanya dengan satu model Heavy Crossbow yang nantinya akan sangat-sangat mengganggu sekali dalam tim fight jangka panjang. Permainan front to back bisa dijalankan. Apalagi sudah memiliki Malefic Roar. Jadi lini terdepan mau setebal apa akan hilang seketika dengan adanya item penetration dari Cak Dera. sadar nggak kalian itu tadi ada warning yang diberikan Aboy. Terhadap Funstrong aja damage-nya udah sebesar itu. Bayangkan kalau nanti tiba-tiba out of nowhere mereka terkena karena Warlord. Dan bakal coba dipasang begitu saja. Itu dia damage yang sudah gua berikan. Belum nyampe sedetik belakang wajar. Dari belakang menunjukkan seorang luka. Kak Dera bakal coba menjadi target utama tapi Wind of Nature nampaknya ada di tangan seorang Kak Dera. Meanwhile, Veldora gagal mendapatkan satu point kill. Tapi Rachel perangkap. Apakah Veldora akan menyelesaikan tugasnya? Tapi nampaknya tidak. Karena Funstrong akan menjadi target utama. Tidak ada front laner untuk kali ini kan. Bahkan lihat Veldora
dipaksa untuk mundur. Dan keuntungan di tangan GigFam saat ini. Oh, masih mau dikejar nampaknya Luke di bagian depan. Oh really low, tapi ternyata akan coba di outplay. Dan satu Astral Recall membuat Warlord bukan hanya recall, tapi munculnya akan dari base. Oke, dua yang harus hilang dan Lord kali ini terbuka untuk GigFam. Mereka harus reset lagi, tempo ada di mereka sekarang. Oke, tapi ingat, ini tipikal gameplay dari seorang Fan. Dia biasa untuk mengadu retribution. Ray memilih untuk mendapatkan satu point kill. Ternyata sepertinya akan ada komen orang terlebih dahulu ketimbang Lordnya. Dan ketika tidak bisa masuk, para pasukan Dicoba. dari Evos akan dicoba. Masuk ke arah belakang dan pakai retribution from Ray. Berhasil menyelamatkan kawanan dari GigFam. Meskipun begitu mereka kehilangan Luke dan juga Kadera. Sepertinya Lord ini akan hanya giveaway saja. Oh no, pertukaran yang tidak terlalu baik kali ini dengan respawn time yang cukup lama. Berbahaya banget buat GigFam. Iya, dan kali ini mereka harus mengulur waktu sedikit karena setidaknya ada 30 detik yang mereka butuhkan untuk Kadera kembali ke Land of Dawn walaupun Lord muncul dan akan bergerak ke area top lane. Oke, Lord telah muncul. Akan coba diselesaikan dengan Super Red dengan sangat cepat, tapi lihat Ray. Kalau dia masuk ke dalam sekali aja Super Red akan free hit kepada dia, Profesor. Itu tidak cukup baik. Apres Sword dikeluarkan for nothing. Dan di depan sana, satu badan yang udah coba dipoking oleh Aboy, yaitu Fansrong harus mundur. Mereka nggak boleh memaksakan. Apakah mereka nggak memaksakan? Dan ternyata Evos Glory gagal untuk menyelesaikan game kali ini. Dan bahkan mereka harus pulang ke arah belakang. Melihat pasukan dari Evos Glory yang memaksakan keadaan membuat pasukan dari GigFam ingin membantai kembali. Dan bahkan double kill di tangan Aboy. Ingat, memaksakan itu tidak baik. Ingat mereka harus mundur dan bahkan sekarang kondisinya berbalik. Oh my god, GigFam ID mereka mampu bertahan. Commit Lord yang dilakukan Evos Glory belum maksimal, malah menumbangkan dua membernya, Be. Dan targeting dari Aboy on point banget menuju ke arah Super Red yang sudah mendapatkan 4 point kill. Death pertamanya membuat kali ini Evos Glory harus bertahan lebih lama lagi. Dan lihat kendali terhadap mapnya langsung hampir 60% dipegang penuh oleh GigFam di area mid lane. Wah, ini Veldora harus ngelihat Aboy banget sih. Damage dari Aboy, gue entah kenapa ngelihatnya kayak penting banget buat teman-teman GigFam. Kan tadi udah di warning kan, gue udah bilang apalagi kan hanya ke Warlord, nggak nyampe 1 detik. Itu Meletus langsung di sana dan replaynya silakan Profesor. Ya ini kalau misalkan kita ngomongin targeting ya lagi dan lagi. Aboy di lini belakang sulit untuk dijangkau oleh teman-teman dari Evos Glory. Dan dari tadi shutdown poinnya, ini target dari Astral Recall-nya selalu menuju ke area Super Red dan Warlord. Dua sosok penting yang berada di lini belakang sehingga seolah membuat ayo Fan dan juga Fansrong lindungilah teman-teman kalian agar tidak terkena dari Astral Recall. Tapi Aboy selalu menemukan cara Ranger Mas, entah dari samping, dari kanan kiri, sehingga Fan dan Fansrongnya itu nggak notice gitu loh. Kalau gue sama Profesor kami setiap malam kita bilangnya kalau seperti itu apa? Dari sekian ribu orang kenapa harus kita yang kena? Kenapa harus kita yang kena sebagai damage dealer lagi? Selalu gitu ya. Selalu. Iya, Pokoknya selalu gitu. Rose Elena, Iron Hook sama tembakannya. Nah, itu dia tuh. Dari sekian ribu banyak orang kenapa harus kita Tiga yang kena itu gitu loh, tiga itu yang kadang jadi masalah. Dan kali ini salah satunya ada di Aboy. Tapi semakin late game semakin mengerikan Lim. Karena sudah ada beberapa pemain yang melepaskan sepatunya. Berharap kepada enhance dari movement speed yang mereka miliki. Salah satunya adalah Aboy. Dia full damage. Bahkan pakai Queen Swing, Be. Dari Evos sendiri, Fan. Dia tahu nih, dia nggak bisa nahan damage yang terlalu lama. Tapi paling nggak, pakai Queen Swing lumayan ngebantu. Betul. Lagi-lagi kita harus melihat bagaimana tim fight jangka panjang. 10-10. Split push kah yang akan dijalankan dari Evos Glory? Atau mereka akan memilih tim fight di area Lord Pit yang sangat-sangat penting dan bakal ditarik sama Fan? Ingat ada yang muncul satu aja di map itu berbahaya loh. In and out ya. Ada yang muncul aja satu itu berbahaya Profesor. Tapi terdeteksi via Magic Sentry. Oke lihat, Marcel Kevin terjadi. Wajah pun dengan seorang Ray. Dioleh begitu saja dan Fan menangkap Kadera. Atau Nowhere berhasil menghindari pasukan dari tim Evos. Tapi Kadera di depan sana nampaknya benar-benar mau menenggelamkan seorang Fan. Meanwhile Veldora, dia harus tumbang. Pertukaran kali ini sama-sama EXP masih adil karena Ray-nya nggak berhasil dimakan. Tapi selama Baloyski nggak tumbang, defensif itu masih bisa dilakukan. Dan tidak ada Veldora, pressure dari lane jauhnya hilang lagi dari Evos. Berkurang. Sangat berkurang. Dan really? Mereka lagi mau nge-camp. Dan ketahuan, Super Red terkena Astral Recall dan bahkan dipaksa untuk memiliki immortality secepat mungkin daripada dia terkena Astral Recall untuk kedua kalinya. Oke, di take over Lord kali ini oleh Kadera. Karena ingat Kadera tadi berhasil terbang dengan heavy crossbow, bukan dengan Purify ya Profesor. Iya. Jadi dia masih bisa menyelamatkan dirinya.
Tapi dibalik itu semua, para pasukan dari tim EVOS, mereka udah harus lihat kalau darah dari Lord ini sisa 1/4. Dan ini akan menjadi sebuah pembuktian apakah berhasil mengadu Retribution. Tapi bahkan pasukan dari EVOS memaksa tiba dan Retribution from Fun berhasil men-take over itu semua. Walaupun begitu Ray tumbang, masih ada Immortality. Patrong tidak bisa diselamatkan lagi bersama dengan Fun. Nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka harus mundur. Tidak ada jungler, Super Red jalan kaki terlalu lama, bahkan dilindungi. Dan Aboy masih mau insist untuk mendapatkan Super Red. Aboy satu-satu pionir dari Geekfam yang bisa menahan kemenangan EVOS Glory Day tadi. Oke, Lord sekarang milik EVOS Glory berada di arah mid lane tanpa adanya Ray. Kehilangan satu frontliner defensif seperti apa nih, Be? Ya, tentunya akan Aboy banget yang nahan di depan dengan banyaknya recall yang bisa dia lakukan. Tapi kali ini tidak melupakan bagaimana Cak Dera. Dia harus secepat mungkin menyelesaikan Lord kali ini. Karena kalau Lordnya makin lama ditahan, makin mengerikan. Ini adalah Lord Evolve, Lord yang penting sekali bagi EVOS Glory. Oke. Dan bukan hanya penting saja, tapi lihat di depan sana. Mereka tidak ada yang bisa masuk ke dalam. Langsung ada Veldora dengan double no strike. Yang tidak ada apapun yang didapatkan. Bukan KO, tapi malah go. Oke, game yang cukup panas. Geekfam masih bisa bertahan dan akan ditarik lagi sampai Lord selanjutnya. Udah pasti bakal ditahan sampai dengan Lord yang selanjutnya. Tapi ini yang mungkin harus di notes oleh teman-teman EVOS Glory. Mereka kehilangan banyak immortality. Sementara teman-teman dari Geekfam hanya menukarkan dengan Ray barusan. Dan ini yang perlu diperhatikan kembali bahwa sekarang immortality Winter Truncheon akan menjadi item yang penting sekali. Apalagi sudah mulai memasuki menit ke-24. Late game moment. Everyone's game. Dan bahkan dengan satu point kill saja, siapapun yang ter-take down ini bisa dihancurkan dengan cepat base-nya. Twilight Armor-nya baru ada di Fan doang nih, Be. Iya. Astral Spear ini yang akan jadi ancaman senjata utama dari Geekfam. Belum bisa dinetralisir. Dan bahkan kali ini kalau kita melihat bagaimana pemilihan item dari Super Red, dia memilih Thunderbelt, masih ingin bermain dengan front to back, masih ingin mengancam Ray, sang pemegang Retribution dari Geekfam, bukan menghindari dengan magic damage yang begitu burst dari Aboy. Oke, tapi gue suka sih pemilihan item dari Van Strong. Dia ambil Sky Guardian Helmet untuk regennya. Ya dia memang kena tembak Astral Spear akan berkurang banyak, tapi recovery juga lumayan cepat. Iya. Kayaknya benar-benar akan memanfaatkan gimana caranya full HP yang luas dengan regen yang tentunya Van Strong bisa dapatkan dari pasif seorang Grok. Tapi Dia tentu kalau akan nempel sama tembok. tapi kalau ngomongin look ya Profesor, dia loh menjadi sosok yang bisa membalikan semua ini. Setuju. Stoppernya terlalu power di sini. Iya. Dan memang rata-rata hero yang dijalankan sama EVOS Glory, kalau udah nggak punya dash ability atau escape ability, berapa sih bakal dimakan semuanya sama Luke? Ya tapi sekarang gini, Luke dia bisa nggak bermain flank? Karena Luke kalau main front to back itu akan sama aja. Walaupun seperti itu adalah single target, tapi Luke itu tidak akan sekuat Ray. Apalagi Baloski cuma bisa pilih satu siapa yang akan dirasuki oleh Aing Baloy. Atau gini, skenario diganti, look-nya nunggu di belakang. Bisa Sampai jadi. Veldoranya masuk, makan Veldora dulu. In the end of the day apapun yang dilakukan tapi flankingnya harus dia butuhkan. Iya, Karena iya. kalau dia mau main front to back itu tidak akan berguna, dia akan tetap dimakan. Karena dari tim EVOS untuk melenyapkan sosok seorang Luke itu mudah. Ray aja mudah apalagi Luke gitu loh. Oke, dan sekarang pressure-nya, ditarik. Oke, ditarik begitu saja tapi dengan masih ada Black Shoes di depan sana mereka udah mulai terperangkap. Fastro akan menjadi pilihan utama tapi Veldora lihat dia men-zoning out. Dia pegangin satu kaki tapi meskipun begitu malah Luke yang berhasil selamat karena masih ada sedikit life steal di tangan dia. Winter Truncheon sampai tidak dapatkan Fun. Kali ini akan menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Geekfam. Fun masih ada immortality. Membalaskan kembali keadaan. Super Red is coming up bersama dengan Warlord dan lihat. Alot banget team fight kali ini. Cuma satu yang dimenangkan oleh tim EVOS kali ini. Mereka masih bertahan di dalam seluruh hutan yang mereka miliki. Pressure dari Farlane yang tidak henti-henti. Wah, glowing One. Waduh. Agar lebih mempercepat bagaimana clear wave tersebut agar ancaman dari Farlane-nya tidak mengancam Geekfam. Oke. Oh my God. Warlord. Satu hit, heavy crossbow dan dihindari. Hampir saja dia meledak. Para pasukan dari tim EVOS mereka tidak melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap sosok Lord yang sudah dihajar oleh Ray bersama dengan Cak Dera. Para pasukan dari tim EVOS akan memaksa tim fight. Winter Truncheon terlalu cepat. Tapi nampaknya adu retribusi sangat penting kali ini. Merilah tepangan. Aboy save the day untuk Geekfam. Tapi lihat, dua hilang. Para pasukan dari tim EVOS tidak akan merelakan para pasukan dari tim Geekfam untuk pulang. Karena mereka ingin mem-wipe out. Biarkan Lordnya pergi. Tapi mereka akan melakukan endgame karena dua wave bergerak. My God. Fun. Kali
ini tidak bisa terlalu lama di depan sana. Meskipun begitu, Super Riot akan menodong Aboy untuk pulang dan akan menghilangkan Aboy. Oh, no. MVP by Minion dan EVOS Glory berhasil mendapatkan game kali ini. Mereka gak peduli dengan Lordnya. Mereka akan selesaikan gamenya karena tugas para pasukan dari EVOS Glory untuk menyelamatkan seluruh Geek Farm di Pit Lord. Sang macan putih memecahkan